Fenomena permasalahan yang terkadang terjadi di daerah perkotaan dapat berimplikasi terhadap lahan permukiman masyarakat yang semakin berkurang. Hal ini menimbulkan masyarakat memilih untuk tinggal di kawasan yang terlihat memungkinkan untuk ditinggali saja tanpa terlalu memikirkan dampaknya, termasuk di kawasan bantaran sungai. Contoh nyatanya seperti yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di sekitar Sungai Winongo dan Sungai Gajah. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat bantaran sungai, khususnya perempuan, menginisiasi berdirinya paguyuban Kali Jawi dengan dampingan dari arsitek komunitas Yogyakarta dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan secara partisipatif sehingga kawasan yang layak huni dapat tercipta. Paguyuban Kali Jawi ini memiliki 15 kampung yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, dan juga Kota Yogyakarta. Salah satu dari 15 kampung tersebut berlokasi di Kampung Mawar, RT 38, RW 08, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirabrajan, Kota Yogyakarta. Kumpulan warga dari kampung ini kemudian membentuk sebuah komunitas atau kelompok yang dinamakan Kelompok Melati II. Masyarakat Balai Bambu Mawar sudah sejak tahun 2012 bergabung dengan Paguyuban Kali Jawi, yang mana komunitas ini terbentuk karena merasakan beberapa permasalahan dalam bermukim. Dalam kesempatan kali ini, kami bertemu dengan Bu Sudira dan juga Bu Tatik untuk memahami lebih dalam terkait pengembangan masyarakat dan bagaimana organisasi ini mengubah hidup masyarakat di bantaran Sungai Winongo. Pada awalnya, hanya sedikit warga Kelurahan Pakuncen yang peduli akan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Namun, pihak Arkom datang dengan memberikan sosialisasi serta membantu warga Kampung Mawar RT 38 untuk melakukan pemetaan sehingga tercipta beberapa rencana pembangunan terlaksana seperti sapi tank, talut hingga paving yang akhirnya menumbuhkan kesadaran seluruh warga Kampung Mawar RT 38 sehingga dapat partisipasi dalam kelompok bernama Kelompok Melati II didampingi oleh pihak Arkom. Seiring berjalannya waktu, Kampung Mawar RT 38 telah mengalami banyak perubahan positif setelah terbentuknya Kelompok Melati II. Komunitas ini berperan sebagai wadah bagi warga yang ingin menyalurkan keluhannya terkait permasalahan yang dialami dalam bermukim, kemudian diselesaikan secara bersama. Sejak saat itu, pembangunan infrastruktur seperti sapi dan biofuel untuk memperbaiki sanitasi, talut untuk mengurangi resiko banjir, paving jalan untuk memudahkan akses, dan juga balai bambu untuk tempat berkumpul mulai dilakukan secara gotong royong. Selain itu, komunitas ini berperan untuk menghubungkan ke jaringan luar atau melakukan advokasi, terutama kepada pemerintah. Melihat tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat di bantaran Sungai Gajah dan Winongo seperti pemukiman yang layak, membuat Arkom melakukan pendekatan dengan sosialisasi dan mengajarkan masyarakat mengenai permasalahan melalui pemetaan. Program yang dimiliki oleh komunitas ini yang pertama yaitu Tuing Pinggir Kali, yang mana merupakan kegiatan rutin Kelompok Melati II setiap Sabtu Pahing berupa penjualan hasil tani dan juga wisata kuliner. Yang kedua yaitu Kelompok Tani, merupakan kegiatan rutin setiap tanggal 25 yang merupakan pemasok sayur mayur program komunitas Tuing Pinggir Kali sekaligus sebagai pendorong ekonomi bagi warga Kampung Mawar RT 38. Yang ketiga yaitu Bank Sampah, merupakan kegiatan rutin berupa pengelolaan dan juga pengumpulan sampah. Lalu yang terakhir yaitu KSP Kali Jawi, merupakan koperasi simpan pinjam yang dapat digunakan perorangan dan berfungsi untuk membantu perekonomian, pendidikan, dan juga modal bagi warga Kelurahan Pakuncen. Karena pada awalnya, warga Kampung Mawar memiliki tingkat kesadaran dan juga kepedulian yang rendah, pihak Arkom sendiri berusaha untuk memberikan sosialisasi melalui pendekatan partisipatif. Kemudian, Arkom tetap giat bersama beberapa warga melakukan pemetaan dan juga merumuskan untuk membangun sebuah balai bambu di kampung mereka. Untuk merealisasikannya, mulai dilakukan penarikan uang sebesar Rp1.000 setiap harinya hingga terkumpul selama 1 tahun. Beriringan dengan hal tersebut, semakin banyak warga yang yakin dan juga berpartisipasi lebih jauh dalam komunitas. Hingga akhirnya, dana terkumpul dan pembangunan balai bambu sebagai sarana berkumpul warga Kampung Mawar terwujud sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan masyarakatnya. Hasil dari program yang dilakukan tersebut berupa yang pertama yaitu kegiatan sosial budaya masyarakat. Dengan adanya balai bambu sebagai ruang publik menjadi pendukung kegiatan masyarakat seperti tempat pengajian, rapat, pos ronda, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi. Dengan menabung, masyarakat memiliki tempat simpan pinjam dan karena adanya kelompok tani di kampung ini sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat dengan berdagang. Yang ketiga yaitu kegiatan pendidikan. Selain itu, masyarakat belajar bagaimana pemetaan dan apa permasalahan yang terjadi dan bagaimana hukum yang berlaku.
Adanya program komunitas seperti Twin Pinggir Kali dan juga kelompok tani memiliki pengaruh pada meningkatnya perekonomian warga Kampung Mawar RT 38. Selain itu, adanya bank sampah dengan memilah sampah sesuai jenisnya, kemudian mengelolanya dengan metode yang tepat, merupakan upaya mengurangi pencemaran dan juga menjadikan lingkungan lebih bersih dan juga lebih nyaman untuk ditinggali. Menurut 8 Bases of Social Power, komponen yang perlu digarisbawahi yaitu kekuatan sosial menurut John Friedman adalah jaringan dan organisasi sosial. Komunitas ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga Kampung Mawar RT 38 dalam aspek jaringan dan juga organisasi sosial. Teori pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ive, di mana dalam bukunya yang berjudul Community Development, Creating Community Alternative Vision, Analysis and Practice tahun 1997, Jim Ive menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan juga keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya memengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Teori ini memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama perspektif pluralis dengan menolong masyarakat melalui pembelajaran mengenai skills menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem. Yang kedua yaitu perspektif elitis, yaitu upaya untuk memengaruhi kalangan elit. Yang ketiga yaitu perspektif strukturalis, dengan maksud dan tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dan yang keempat adalah perspektif poststrukturalis, yaitu upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualis ketimbang aksi atau praksis. Yang dapat dipelajari dari komunitas dan kampung Balai Bambu Mawar ini adalah bagaimana masyarakat mau menerima dan mau belajar untuk masa depan masyarakat bantaran sungai dengan sikap solidaritas yang tinggi. Permasalahan yang acap kali timbul dalam bermukim di sekitar bantaran sungai dapat diatasi apabila para anggota komunitas Melati 2 terus bekerja sama. Evaluasi terhadap pembangunan juga dapat dilakukan sebagai bentuk pemantauan untuk melihat apakah pembangunan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan warganya atau belum. Dengan terbentuknya komunitas ini, diharapkan warga dapat memiliki hunian yang aman dan nyaman.